Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah podcast tentang diri saya. Pertama, saya akan menjabarkan tentang biodata diri saya sendiri. Nama saya Wulandari, kelas MA 20A2 dengan NIM 11 20 10 447. Tempat tanggal lahir Bekasi 27 Januari 2000. Umur 21 tahun. Tugas manajemen pengembangan diri UAS semester 2. Nama dosen Dr. Fitri Rezeki. Saya berkuliah di kampus Universitas Pelita Bangsa. Kemudian yang kedua yaitu tentang pertumbuhan. Saya lulus SD di tahun 2012 yang bertempat di SD Negeri Karangsetia 01. Lulus SMP tahun 2015 yang bertempat di SMP Negeri 1 Karangbahagia. Lulus SMA di tahun 2018 di SMA Negeri 1 Karangbahagia. Kemudian rencana saya setelah lulus SMA ingin melanjutkan sekolah di kedinasan yang bertempat di Bekasi. Kurang lebih saya menunda selama 1 tahun untuk mengikuti pelatihan, dan kemudian saya mendaftarkan diri dan sudah lolos di beberapa pemberkasan. Kemudian sudah sempat juga mengikuti seleksi yang pertama, dan di situ gagal dan ada beberapa nilai yang kurang atau tidak mencukupi batas kelulusan. Kemudian tidak sampai di situ, saya tetap ingin melanjutkan kembali di tahun yang berikutnya dengan mengisi kekosongan waktu tersebut. Saya tetap melanjutkan atau berlatihan fisik, ditambah juga belajar tentang materi kedinasan. Sampai di pendaftaran di tahun yang kedua, saya mengikuti lagi beberapa pemberkasan, dan sebelum mengikuti tes pertama, saya sudah mengundurkan diri karena ada beberapa hal dan ada beberapa hal atau ada beberapa yang menjadi alasan saya untuk berhenti di situ. Dan pada akhirnya saya memantapkan hati, memantapkan niat dengan melanjutkan kuliah di sini di Universitas Pelita Bangsa. Walaupun cita-cita saya dari SMA itu ingin sekolah di kedinasan dan sudah cukup berusaha di situ, tapi mungkin memang Tuhan itu punya kejutan di beberapa rencana yang sudah saya buat. Dan tadinya tidak ingin kuliah, tapi sampai di sini saya ditakdirkan Tuhan bisa untuk kuliah. Selanjutnya poin ketiga yaitu tentang perkembangan. Perkembangan dalam diri saya itu tentang berpikir. Semakin hari, semakin dewasa, semakin sering banyak ketemu dengan orang banyak, semakin berkomunikasi dengan teman-teman siapapun yang bisa menjadikan cara berpikir saya berkembang dengan cara membaca buku, dengan cara mendengarkan cerita-cerita orang banyak tentang pengalaman mereka, tentang hal-hal apa yang sudah mereka lewati, tentang cerita-cerita orang lain di sosial media. Saya bisa menambahkan cara berpikir saya lebih matang, lebih bertambah, dan bisa lebih berpikir dengan baik. Contohnya seperti ini.
yang terjadi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak tahu di depan sana akan ada kejadian apa, akan ada kisah seperti apa, pahitkah atau maniskah. Yang penting saya bisa melewatinya dengan baik. Tadinya saya itu berpikir ketika saya tidak bisa lulus di sekolah kedinasan, saya berpikir bahwa Tuhan itu gak adil, bahwa Tuhan itu kok gak ngerti saya, bahwa Tuhan itu ya tidak berpihak kepada saya. Tapi setelah saya banyak baca, terus setelah saya dengar cerita-cerita orang, saya jadi sadar diri dan jadi lebih mengerti tentang maksudnya Tuhan, bahwa Tuhan sudah menakdirkan ini, Tuhan sudah memberikan ini karena Tuhan itu tahu mana yang terbaik untuk saya. Dan saya berpikir mungkin jalan itu yang terbaik untuk saya, tapi Tuhan lebih tahu bahwa itu tuh bukan untuk kamu, yang untuk kamu tuh yang ini. Ya seperti itulah contohnya. Dan poin yang terakhir yaitu tentang kesenangan. Saya senang di bidang olahraga seperti jogging, renang, badminton, dan naik gunung. Karena dari beberapa ini, dari jogging dan renang itu karena ada tuntutan pas waktu ingin melanjutkan di sekolah kedinasan, sehingga sampai sekarang olahraga ini jadi bisa membuat terbiasa saya dan bisa menjadi kesenangan untuk saya. Kemudian untuk badminton, karena pas di sekolah SMA kelas 2 dan kelas 3 saya sempat mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Sampai saat ini itu bisa menjadikan olahraga untuk saya. Dan untuk naik gunung itu tidak sesering mungkin, hanya beberapa kali. Tapi saya senang ada di situ, ada di bidang ini, ada di olahraga ini, karena menurut saya bisa menjadikan motivasi seperti berpikir apakah saya bisa naik ke atas sana, apakah saya bisa sampai di puncak sana. Itu seperti kita melihat apakah saya bisa mencapai cita-cita saya yang ada di atas sana. Dengan cara menaik gunung, kita tahu banyak rintangan-rintangan, banyak jalan-jalan yang terjal, dan itu harus kita lewati. Dan ketika kita sudah sampai di ujung sana, di puncak sana, dan kita bisa membanggakan diri, oh ternyata saya itu bisa sampai di sini. Ya, bisa melihat keindahan-keindahan yang bisa disamakan. Saya juga harus bisa menggapai cita-cita saya yang ada di atas sana. Mungkin seperti itu ulasannya. Dan kemudian selain di bidang olahraga, saya juga senang mengikuti beberapa organisasi yang ada di rumah. Menyatu dengan teman-teman, menyatu dengan orang-orang yang bisa membawa saya menuju jalan kebaikan, menuju saya aktif di bidang organisasi, di lingkungan. Kemudian dengan menyibukkan diri di tempat yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, terutama untuk diri saya sendiri. Dan yang terakhir, saya juga senang berada di bidang berjualan di rumah, berjualan minuman di rumah. Karena menurut saya berjualan itu tidak harus menunggu nanti-nanti. Selagi sekarang bisa, selagi sekarang masih ada waktu untuk mengisi waktu-waktu luang dikala kuliah sedang libur, dikala kuliah sedang kosong ada tugas, dan itu bisa menjadikan hiburan untuk saya, menjadikan waktu yang bisa bermanfaat untuk saya juga. Selagi itu baik menurut saya, kenapa tidak belajar usaha di kala muda, dan sambil berjalannya waktu semoga bisa
memperkerjakan orang, bisa membuat orang bekerja dan punya pekerjaan. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja cerita dari saya tentang manajemen pengembangan diri tugas UAS semester 2. Apabila ada salah-salah kata ataupun ada yang kurang benar, kurang baik, saya mohon untuk dimaafkan. Kemudian ada ucapan rasa berterima kasih saya untuk dosen Ibu Dr. Fitri Rezeki yang sudah membimbing saya di pelajaran manajemen pengembangan diri di semester yang kedua. Semoga apa yang sudah Ibu berikan kepada saya, kepada teman-teman yang lainnya bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi pengembangan diri yang baik untuk kita semua, bisa menjadi bermanfaat untuk saya, untuk Ibu, dan untuk orang banyak nanti. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran Ibu, atas perhatian Ibu, atas semua yang sudah Ibu berikan kepada kami semua. Semoga itu menjadi ladang pahala kebaikan untuk Ibu di hari kelak nanti, dan kami sebagai murid-murid Ibu, sebagai mahasiswa Ibu, bisa menempatkan atau bisa memberikan ilmu kepada orang banyak, terlebih-lebih untuk diri kita sendiri, untuk bisa mengembangkan diri dengan lebih baik. Semoga Ibu diberikan Tuhan kesehatan, diberikan perlindungan beserta keluarga, dan kita bisa dipertemukan lagi di semester yang selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.